termasuk hadirat-Mu saat ini. Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Bertemu lagi kita di dalam ruangan kebaktian online menerusi YouTube channel Pamasi Media Puhus Tamparuli. Baiklah, saya yakin dan pasti kita semua pada saat ini berasa sangat gembira sebab kita telah diberikan kesehatan yang baik sepanjang minggu ini dan masih berkesempatan untuk bersama-sama melayani Tuhan walaupun kita dari rumah sahaja. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada pagi Sabat yang indah ini, ada baiknya saya memperkenalkan para petugas yang akan melayani kita sepanjang kebaktian pagi ini. Bagi laporan sekolah Sabat akan disampaikan oleh Cik Natalia Petir dan berita mission pula akan disampaikan oleh Elder Sanita. Pada saat ini mari kita memulakan kebaktian kita dengan menyegarkan jiwa kita. Kita memuji nama Tuhan melalui lagu pujian. Tabur waktu pagi, biji kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang. Menanti datangnya waktu penyabitan, kita bawa berkas dengan bergirang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan kegirangan bawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan kegirangan bawa berkasnya. Bukanlah biji waktu perangkatan, jangan takut mendung atau arisan. Kerja dan usaha akan berakhir, kita bawa berkas dengan bergirang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan kegirangan bawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan kegirangan bawa berkasnya. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan, meski dalam luka syaitan menentang. Sesudah tangisan datang kesukaan, kita bawa berkas dengan bergirang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan kegirangan bawa berkasnya. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan kegirangan bawa berkasnya. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Bapa atas penjagaan-Mu sepanjang pada minggu ini. Dan pada saat ini kami berasa sangat gembira karena kami masih lagi diberi kesempatan untuk kami berkumpul, berbakti bersama-sama menerusi kebaktian online ini ya Bapa. Dan Bapa pada saat ini biarlah Roh Kudus Engkau terus menyertai kami agar kami dapat fokus panjang kebaktian dan kami dapat terus melayani Engkau dengan sepenuh jiwa kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendengar doa kami ini. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada Sabat ini saya akan membacakan laporan acara kebaktian Sekolah Sabat Gereja SDA Puhus Tamparuli, Triwulan ketiga, Sabat ke-8.
Acara Sekolah Sahabat kebaktian bermula 9 pagi. Pemimpin nyanyi Puan Feni, Adi Onel dan Adi Arlen. Doa pembuka Cik Krisnida. Pemimpin acara Cik Krisnida. Laporan mission Encik Jodin dan Adi Jen. Laporan Sekolah Sahabat Cik Nelviani Asli. Anggota dan kehadiran semua anggota bersahabat di rumah masing-masing. Bagian pungutan persembahan mission Rp81, dana persembahan gereja Rp148,50, persembahan pendidikan Rp30, perpuluhan dan syukur Rp2.933,40, dan jumlah keseluruhan Rp3.192,90. Kebaktian kedua, pengkhotbah Encik Erik Sweli, pemimpin acara Cik Krisnida, doa pembuka Cik Krisnida, doa persembahan Encik Owen Paulus, doa penutup Encik Erik Sweli. Lagu istimewa disampaikan oleh Puan Delnia Petir dan Elder Doros Salimun. Sekian. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada Sabat ini saya akan membacakan cerita misi yang bertajuk Malaikat di Stasiun Minyak. Cerita misi ini mengisahkan pengalaman hidup Lampai Sibahong yang berumur 64 tahun. Lampai memandang dengan kebingungan di jalan raya yang bersimpang siur di sekelilingnya dan di atasnya di Bandar Chicago, Amerika Serikat. Dia tidak tahu bagaimana mencari suaminya. Dia melihat keempat-empat kanak-kanak yang duduk di dalam kereta dan tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan seterusnya. Pasangan ini telah tiba di Amerika Serikat sebagai pelarian dari negara Laos di Asia Tenggara. Mereka memandu bersama dengan 6 orang anak mereka di seluruh negara untuk mencari kerjaan. Meninggalkan Sacramento, California, keluarga ini melakukan perjalanan sejauh 2.250 km menuju ke Grand Island, Nebraska, di mana mereka telah mendengar bahwa di tempat ini terdapat sebuah kilang yang menggajikan orang dengan pengetahuan bahasa Inggris yang terhad. Tetapi setibanya mereka di tempat ini, peluang pekerjaan itu telah diisi dan serikat ini tidak lagi mengambil pekerja baru. Kini Lampai dan suaminya berada di tengah-tengah Amerika Serikat dengan 6 orang anak, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, dan hanya tahu bertutur dalam bahasa Inggris yang sedikit. Tambah menyulitkan lagi keadaan, Lampai tidak berani memandu di lembu raya Amerika Serikat. Dia baru saja belajar memandu dan mendapat lesen memandu di California. 2 rekan dari California telah menemani keluarga ini ke Nebraska, di mana seorang telah memandu kereta keluarga dan yang seorang lagi memandu truk pengangkut barang. Namun, kedua rekannya ini tidak dapat menemani mereka dalam waktu yang lama. Jadi, Lampai dan suaminya terpaksa memandu sendiri. Lampai dan suaminya coba menghubungi orang yang dapat mereka pikirkan untuk mendapat nasihat. Mereka akhirnya mendengar tentang kemungkinan peluang pekerjaan di Holland, Michigan. Tetapi tempat ini perlu berjalan sejauh 1.200 km lagi dengan perjalanan memakan masa selama 12 jam. Jadi Lampai memutuskan untuk berani menghadapi jalan raya Amerika Serikat dan mempercayai Tuhan untuk bersamanya. Keluarga ini memulihkan perjalanan ke Michigan, di mana suaminya mendahului perjalanan dengan memandu truk pembawa barang dengan 2 orang anak dan semua barang-barang mereka. Manakala Lampai memandu kereta keluarga dengan 4 orang anak menyusul di belakang suaminya. Pada mulanya perjalanan mereka berjalan lancar.
Sehinggalah mereka tiba di Chicago. Lampai coba mengekori suaminya dengan rapat, tetapi dia terperangkap dalam lalu lintas yang padat. Lampai kehilangan jejak truk suaminya dan dia tidak tahu di mana dia perlu berjalan karena dia bingung oleh jalan yang bersimpang siur dan dia tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang harus dia lalui. Satu-satunya perkara yang dilakukan oleh Lampai ialah dia berhenti di sebuah stasiun minyak. Dia dan suaminya tidak mempunyai telepon bimbit, jadi Lampai tidak dapat ataupun tidak mempunyai cara untuk menghubungi suaminya. Lampai juga tidak tahu jalan ke destinasi yang mereka tuju. Jadi satu-satunya harapan Lampai pada masa ini adalah Tuhan. Lampai bersyukur karena sewaktu mereka berada di kamp tahanan di Thailand ataupun kamp pelarian di Thailand, sekumpulan misionaris telah datang dan memberitahu mereka tentang Yesus. Jadi pada masa ini Lampai dan keempat orang anaknya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat seorang lelaki berwajah yang menyenangkan berjalan ke arah mereka. Lelaki ini berkata kepada mereka, katanya, "Adakah Anda mencari suami Anda yang bernama Bill?" Jadi Lampai menjawab, "Iya." Tetapi pada masa yang sama, Lampai tertanya-tanya, bagaimana lelaki ini mengenal nama suaminya. Tetapi lelaki ini mengatakan, "Masuk ke dalam kereta Anda dan ikut saya. Saya akan menolong Anda mencari suami Anda." Jadi dengan patuh, Lampai mengikuti lelaki ini menuju semula ke jalan raya Chicago yang berliku-liku, sehingga tiba-tiba di depan Lampai melihat truk yang dipandu oleh suaminya sedang bergerak. Dia dan anak-anak sangat bersyukur. Mereka berpaling untuk mengucapkan terima kasih kepada orang asing yang telah membantu mereka, tetapi kereta yang dipandu oleh orang asing itu menghilang sebelum mereka sempat mengucapkan terima kasih. Jadi keluarga ini selamat tiba di Holland, Michigan, dan Bill dan Lampai juga telah mendapat pekerjaan di sebuah serikat bot tempatan yang dimiliki oleh keluarga Seventh-day Adventist. Mereka mula menghadiri gereja Seventh-day Adventist Holland, dan tidak lama kemudian mereka mengundang teman-teman baru yang sama-sama berasal dari Laos untuk bergabung dengan mereka. Gereja memberikan ruang tempat berkumpul kepada kelompok kecil itu, di mana mereka dapat beribadah dalam bahasa mereka sendiri. Kelompok ini berkembang dan pada hari ini mempunyai gereja sendiri, di mana Lampai dengan gembira memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan yang mana telah menghantar malaikat ke sebuah stasiun minyak untuk membantunya mencari jalan di tengah-tengah bandar Chicago, Amerika Serikat. Nah, penulis ini mengatakan bahwa persembahan Sabat ke-13 kita pada tahun 2011 telah membantu beberapa jemaat Leo berkembang di divisi Amerika Utara, dan persembahan kita pada Sabat ke-13 terwalan ini juga akan membantu kelompok-kelompok kecil seperti Lampai untuk menyediakan pastor-pastor dan sumber daya kepada kelompok-kelompok ini. Jadi penulis ini mengucapkan terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 yang akan kita pungut pada Sabat ke-13 terwalan ini. Terima kasih. Happy Sabat. Mari kita buka dalam buku LPMI 199, yaitu Tuhan Batu Karang Kita. Kita nyanyi lagu ini dalam rangkap 1, 2, dan 4.
Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Oh, batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Amin. Selamat hari Sabat, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, terima kasih Tuhan dengan penyertaan-Mu kepada kami. Sabat ini kami menikmati lagi berkat-berkat Sabat-Mu yang indah dalam istirahat kami dan kebaktian kami secara maya bersama dengan keluarga, walau di mana kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan dengan rencana dan kebaikan-Mu kepada kami semua. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar diskusi sekolah Sabat. Pasti itu akan juga menjadi berkat rohani kepada kami. Berkati kami semua, juga para panel yang akan menyerbincangan sekolah Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita meneruskan pembelajaran ataupun perbincangan sekolah Sabat ini, mari kita undang Roh Kudus dan mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan ini pada Sabat yang kudus ini, untuk kami belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Pimpin kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami setiap yang akan kami pelajari. Kiranya kami lebih dekat dengan Tuhan apabila kami memahami keajaiban firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Sabat ini kita coba mempelajari undangan Allah yang luar biasa untuk mendalami maksud sebenar perhentian ini. Perhentian yang dinamis, yang berulang kali kita akan kuduskan setiap penghujung minggu. Jadi untuk mengulas pelajaran hari Ahad dan juga Isnin, terima kasih kepada Elder Danim yang sudah bersedia. Dia akan mengulas tajuk pembukaan untuk perhentian, yaitu Ahad dan juga Isnin, perintah untuk berhenti. Dipersilakan Elder Danim. Oke, terima kasih pada Elder Eden Salumin sebagai moderator kita pada Sabat ini. Ya, sekali lagi kita bertemu dalam Pamasi Media SD Puhus untuk
sabat ini, sabat yang ke-9. Dan terima kasih juga kepada pengenalan yang telah diberikan oleh Elder Edson. Pengenalan besar, pada tajuk besar yaitu rentak-rentak atau rhythm penciptaan. Dan bagi saya ialah saya diberikan masa untuk memberi kenyataan sedikit tentang apa isi pelajaran kita, sahabat kita pada hari Ahad ini, yaitu pengenalan kepada istirahat. Tuhan adalah pencipta segala yang kita nampak di bumi ini. Dan penciptaan ini dikaitkan dengan istirahat. Maka kita, sekali lagi saya mengambil kesempatan juga bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberi masa untuk terus dapat menikmati hasil daripada gabungan tenaga yang baik daripada Elder Deros dan juga Elder Doni sebagai pengendali kepada media ini. Kita bersyukur dan kita mau memohon kepada Tuhan supaya usaha mereka ini diteruskan, dibantu oleh kuasa Tuhan. Ya saudara-saudari, Tuhan telah mencipta dunia ini selama 6 hari. Daripada kosong, daripada sesuatu yang tidak ada. Tetapi Tuhan telah mencipta bumi yang baru ini dengan segala isinya, termasuk manusia, dengan begitu menakjubkan, begitu ajaib dan begitu luar biasa. Selama 6 hari Tuhan mencipta dunia ini, dimulakan dengan hari pertama sehingga hari ke-6, sehingga bumi penuh dengan makhluk yang sungguh luar biasa. Apa tidak luar biasa? Karena segala sesuatu yang kita lihat sama ada di muka bumi ini atau di angkasa atau di lautan dicipta dengan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bila Tuhan berfirman, jadilah, maka wujudlah benda itu, wujudlah makhluk itu yang sungguh cantik, sungguh sempurna dan sungguh baik. Namun penciptaan manusia ini ada berbeda dengan ciptaan yang lain. Maksudnya manusia ini lebih istimewa dalam semua penciptaan Tuhan. Apa tidak? Karena dalam sekolah sahabat kita mengatakan Tuhan terpaksa menundukkan diri, menggunakan jari-jarinya membentuk makhluk manusia ini daripada tanah liat dan memberikannya napas hidup dengan hembusan napas daripada Tuhan sendiri. Inilah keajaiban yang lain daripada ciptaan yang lain. Inilah manusia yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Ini mengenai penciptaan. Jadi terciptalah manusia. Adam dicipta melalui proses tadi oleh jari-jari Tuhan. Manakala diadakan pasangannya, yaitu wanita yang kita namakan wanita, yang diambil oleh Tuhan daripada tulang rusuk Adam. Maka sempurnalah segala ciptaan yang harus ada di mata Tuhan dalam karya Tuhan, hingga bumi ini sempurna dengan segala isinya. Begitulah ringkasan saya pada hari Ahad, yaitu pengenalan kepada istirahat. Kita meneruskan pembicaraan kita sekolah sahabat kita yang ke-9, dan kita masuk pada hari yang kedua, yaitu hari Isnin, dengan tajuk kecilnya adalah perintah untuk beristirahat. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 3 tertulis macam ini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu
dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maksudnya ada hari ketujuh yang juga wujud sampai hingga hari ini. Setiap dunia, dalam kalender setiap bangsa dan setiap negara memang ada hari ketujuh. Dan dalam ini ada kaitan dengan penciptaan itu. Dalam ayat tadi yaitu berhenti, menguduskan hari ketujuh itu. Kenapa Tuhan menguduskan itu? Apa yang sebenarnya untuk kita pada hari ini? Hari terakhir dari penciptaan diberkati dan dikhususkan bagi ciptaan Tuhan untuk memiliki persekutuan penuh dengannya. Meskipun dunia bebas dari dosa dan tekanan, manusia perlu mengesampingkan tugas sehari-hari dan menghabiskan suatu hari penuh bersama pencipta mereka. Maksudnya hari ketujuh adalah suatu hari yang dimana kita tidak perlu bekerja. Bersama-sama, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa bersama-sama? Dalam sahabat kita mengaitkan hari ketujuh itu sebagai hari untuk mengingati penciptaan kita dan menghormati pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Jadi artinya hari ketujuh itu Tuhan mengkhususkan untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, untuk mengingati Dia sebagai pencipta dan mengingati hari penciptaan itu, bagaimana baiknya dunia diciptakan. Dan hari itu adalah kita dapat berpikir, belajar, bertemu bersama dalam apa acara pun di dalam hidup kita waktu hari itu. Sama ada menyanyi, berbual bersama, belajar Alkitab, mendengar khotbah dan sebagainya, ataupun belajar seperti sekolah sahabat ini. Kita dapat menumpuhkan setiap apa yang ada pada kita untuk melakukan itu, untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi dalam sahabat kita dikaitkannya satu ayat dalam Alkitab yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dan 11. Ayat ini lebih kurang berbunyi begini: ingatkanlah hari Sabat dan kuduskanlah ia. 6 hari engkau bekerja, tapi pada hari yang ketujuh engkau mesti berhenti dari segala pekerjaanmu, baik keluargamu, baik hambamu, baik binatangmu, dan segala yang berkaitan engkau. Tetapi kuduskanlah hari itu, berhentilah, dan kita mengingat Tuhan penciptaan kita. Jadi itulah kaitan hari ketujuh itu dengan penciptaan. Maksudnya penciptaan 6 hari itu tidak lengkap kalau tidak ada hari yang ketujuh, di mana khusus untuk kita menyembah kepada Tuhan pencipta kita. Jadi ini sebagai satu perintah untuk kita berhenti pada setiap hari ketujuh yang kita namakan sebagai hari Sabat. Kita diarahkan untuk menjadikan hari itu hari yang paling istimewa, hari yang paling berbahagia bagi kita, karena kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Baiklah, terima kasih kepada Elder Danim yang sudah memberikan ulasan pada hari Ahad dan juga Isnin. Jadi kita sudah mempelajari hubung kait perhentian ataupun hari Sabat ini yang ada hubung kait dengan penciptaan ataupun asal usul kita sebagai manusia yang paling dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengimbas kembali bagaimana Sabat ini dijadikan oleh Tuhan, memang ada hubungannya dengan penciptaan pada mulanya. Oke, baiklah, seterusnya kita minta Elder Dusim
untuk mengulas tajuk Selasa dan juga Rabu. Kalau Selasa, kalau kita lihat tajuk kecil, keadaan yang baru. Kemudian hari Rabu, alasan lain untuk berhenti. Jadi saya persilakan Elder Dusim. Oke, terima kasih Elder Eisen sebagai moderator kita pada pagi ini. Salam, selamat hari Sabat. Sukar kita bayangkan, saudara-saudara, macam mana bentuk mana itu. Tapi kita lihat dalam Keluaran 16 ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Dan pada setiap hari mereka diatur berapa banyak yang perlu diambil. Tetapi yang luar biasanya pada hari Jumaat, mereka orang Israel diminta mengambil atau mengumpul 2 kali ganda manah daripada kebiasaan. Karena pada hari Sabat, manah tidak akan turun. Jadi inilah persediaannya pada hari Sabat. Luar biasa bukan, saudara? Karena pada hari biasa, jika mereka mengambil lebih daripada keperluan mereka, maka manah itu akan menjadi busuk ataupun buruk. Tetapi pada hari Jumaat, jika mengambil banyak, keesokan harinya makanan itu tidak akan busuk. Sementara disimpan untuk hari Sabat. Ketika kita beristirahat, mungkin kita khawatir atau takut apa makanan yang kita makan pada hari Sabat. Ataupun apa yang memenuhi keperluan jasmani kita, yaitu makanan. Allah tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim. Dia sudah siapkan semua itu, saudara semua. Ketika pada hari persiapan kita datang kepada Dia, dan kita percaya Tuhan melindungi kita. Hari Sabat benar-benar menjadi hari berkat dan bukan hari yang tanpa berkat, saudara. Itulah luar biasanya yang disebut keadaan baharu. Maka sekaligus hari Sabat menjadi peringatan bahwa Allah lah yang menjadi pelindung kita. Allah lah yang selalu memenuhi keperluan kita. Amin. Itu adalah ulasan untuk hari Selasa. Seterusnya, saya akan mengulas tajuk alasan lain beristirahat. Moderator, seperti yang kita tahu bahwa hari ke-7 atau Sabat adalah kemuncak semua penciptaan. Hari beristirahat untuk manusia, mengingati dan menghormati Tuhan atas keajaiban penciptaannya. Menikmati hubungan yang penuh kasih dan mengadakan persekutuan dengan pencipta. Nah, itulah poin pertama. Sebab kenapa kita perlu beristirahat pada hari Sabat. Yaitu hari Sabat mengingatkan kita tentang penciptaan yang Tuhan telah lakukan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, apakah lagi alasan lain kenapa kita perlu beristirahat pada hari Sabat? Kita lihat dalam Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi sekarang ini kita boleh dianggap sebagai generasi baharu. Kita sangat-sangat bersyukur karena ada kesempatan, ada peluang kita untuk bebas daripada dosa. Di mana pada setiap hari Sabat kita akan datang kepada Sang Pencipta untuk meminta keampunan dan pembebasan dosa daripadanya. Amin. Itu saja ulasan saya untuk hari Selasa dan Rabu. Kita kembali kepada moderator kita, Elder Eisen. Terima kasih. Terima kasih Elder Dusim. Ya, begitu jelas sekali
Kita sudah diberi pengertian bahwa Sabat mengarahkan kita kepada Yesus Pencipta dan juga sebagai penebus kita. Jadi untuk melihat lebih lanjut, memahami lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan irama penciptaan ini, kita persilakan Puan Daihim untuk mengulas pembelajaran kita di bahagian hari Kamis, memelihara Sabat. Dipersilakan Puan Daihim. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih kepada Elder Edson sebagai moderator. Tajuk kecil Kamis, memelihara hari Sabat. Dalam pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran ke-9 ini mengingatkan kita bahwa Sabat merupakan sebahagian daripada ciptaan Tuhan. Malah, ia adalah kemuncak penciptaan. Sabat Tuhan adalah simbol kekal penciptaan. Sabat juga memperingatkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Dalam Yesaya 58 ayat 13 mengatakan, hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia. Apabila kita menghormatinya, tidak mengurus urusan kita atau berkata omong kosong. Hari Sabat harus sentiasa ada dalam ingatan kita sepanjang minggu. Maksudnya setiap hari, bukan hanya pada hari ke-7 atau hari Sabat sahaja. Saya percaya ramai di antara kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan keluarga dan sahabat handai juga bermakna kita memelihara hari Sabat. Ini terdapat dalam Imamat 19 ayat 3. Terdapat beberapa ayat dalam Alkitab sebagai rujukan dan bagaimana memelihara hari Sabat. Dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11 jelas dinyatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nampak mudah tajuk ini memelihara hari Sabat. Namun untuk melaksanakannya agak sukar, tanpa kesungguhan oleh individu itu sendiri. Semoga kita semua dapat memberi yang terbaik dan mampu memelihara hari Sabat setuju dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, setakat ini saja yang saya dapat huraikan dalam pelajaran kita hari Kamis. Terima kasih Puan Daihim. Ya, nampaknya begitu banyak sekali berkat yang kita perolehi apabila kita memelihara hari Sabat, hari yang kudus. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran ataupun perbincangan sekolah Sabat kita ini, saya bagi sedikit rangkuman ataupun rumusan. Di dalam tulisan Ellen G. White, di dalam bukunya Seni Membina, jilid 5, halaman 17, berbunyi seperti ini. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya.
agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Halik pada hari perhentian kudus di atas segala hari-hari yang lain. Kita harus mempelajari pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Sementara kita datang dekat kepada pusat alam, kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Terima kasih, biarlah pembelajaran kita pada Sabat ini akan memberikan satu bimbingan kepada kita bahwa pemeliharaan Sabat ini sangat penting di dalam menguatkan hubungan kita dengan Tuhan, termasuk sesama kita manusia. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih atas campur tangan Tuhan di dalam pembelajaran kami pada Sabat ini, berkaitan dengan irama perhentian yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus memberikan pengertian di dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat mendalami firman-Mu ini, dan kami dapat mendalami pengertian sebenar hari perhentian ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Terima kasih kepada para panel Sekolah Sabat yang telah melayani kita bersama-sama, membantu kita untuk membincangkan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Baiklah, pada saat ini kita telah masuk ke dalam acara kebaktian yang kedua, dan saya akan memperkenalkan para petugas yang akan melayani kita sepanjang kebaktian Sabat ini. Bacaan persembahan dan persepuluhan akan disampaikan oleh Encik Jodin Sampai, dan pada Sabat ini kita sangat diberkati kerana kita akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh tetamu istimewa kita, yaitu Pastor Ferdinand Sawanai. Kita berasa sangat gembira dan bersyukur kerana kita berpeluang untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh beliau sebentar nanti. Baiklah, kita akan teruskan kebaktian kita ini dengan menyanyikan lagu puji-pujian, dan seterusnya doa pembuka akan dilayangkan oleh Elder Doni. Betapa eloknya rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga, damai dan kelimpahan, sini sana senyuman, senang sama rasakan
Sekali lagi dalam kebaktian kedua ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam setiap helai nafas kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan, untuk Engkau ya Tuhan, dalam kebaktian kedua secara maya ini Tuhan. Kiranya berkat rohani akan masuk ke dalam jiwa kami Tuhan, supaya kami diperkuatkan siap sedia menjadi askar-askar Tuhan untuk misi pelayanan-Mu di dunia ini. Biarlah kami akan menang Tuhan dalam perjuangan iman kami sehingga Yesus datang ke dunia kali kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami semua. Dan sebentar lagi ya Tuhan, seorang hamba-Mu, Pastor Ferdinand, akan bersama di dalam khotbah secara maya ini. Pasti ini juga akan menguatkan iman percaya kami. Biarlah semuanya itu akan menjadi berkat dan kekuatan kepada rohani kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Sabat. Sementara jemaat mengumpulkan persembahan dan perpuluhan di rumah masing-masing, saya akan membacakan bacaan perpuluhan dan persembahan kita pada Sabat ini yang bertajuk Saat Abraham Menempatkan Tuhan Yang Terutama. Bermula pada tahun 1883, Abraham lalu menjadi penternak dan penebang kayu di California pada usia 65 tahun. Dia mempunyai cita-cita untuk membawa Injil ke Tiongkok. Pihak General Conference tidak bersetuju dengan apa yang ingin dilakukan oleh Abraham karena faktor usia dan juga kekangan keuangan. Abraham tidak berputus asa dan akhirnya dia berjaya tiba di Hong Kong pada tahun 1888. Dan menjadi pastor di sana selama 14 tahun berikutnya. Dengan bantuan 2 orang rakan, akhirnya 9 orang telah menerima kebenaran lalu dibaptis. Dengan prinsip dan ketekunan Abraham, beliau telah menjadi perintis kepada misi penginjilan di Tiongkok. Sebelum Abraham meninggal, beliau telah meletakkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Sebahagian besar uang miliknya juga telah dia berikan untuk tujuan misi Injil di Tiongkok. Abraham menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidupnya, bahkan ketika orang lain tidak percaya kepada kebolehannya. Keberaniannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segalanya demi menebus kita. Marilah kita mengutamakan Tuhan di dalam pemberian persembahan dan persepuluhan kita sekali lagi pada Sabat ini. Dan saat ini kita akan bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyembah-Mu pagi ini dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
tempat yang lebih tinggi. Aku rindu mau berdiri, Tuhan angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Sama seperti Yesus, Tuhanku
Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan di surga, Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, kekuatan, dan kuasa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengakui kelemahan-kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, karena kami hanyalah manusia yang berdosa. Tetapi hari ini kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa apapun perjuangan hidup kami, Tuhan akan menyertai. Kami tidak perlu takut dan ragu-ragu. Apa yang kami perlu buat hanyalah berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan kami akan mengalami sendiri, kami akan melihat sendiri bahwa Tuhan akan memberi kemenangan di dalam apapun perjuangan yang kami sedang hadapi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu terus dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan memuji Tuhan. Amin.